Nanti kalau Anda lihat, kalau membuat RPS, silakan dicari di bagian lampiran Permendikbud 03/2020, pilih sikap-sikap yang cocok untuk bidang studi saudara. Diambil dari situ. Kemudian yang kedua, pengetahuan adalah terkait langsung dengan mata kuliah yang saudara ampu. Ya. Nah, keterampilan umum itu terkait dengan KKNI. Ada yang tahu arti KKNI? Kerangka kualifikasi kurikulum nasional Indonesia. kerangka kompetensi nasional Indonesia, Pak. Meleset dikit. Kerangka kualifikasi ya, Prof. Nasional. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNI, ya. Kenapa begitu? Karena kita punya level pendidikan. Kalau Anda sudah selesai S3, itulah pendidikan tertinggi, yaitu level 9. Jadi saudara sekalian, kalau merumuskan kompetensi untuk mahasiswa kita melalui RPS, maka kompetensi keterampilan umum itu harus berdasarkan KKNI. Itu ada di Permendikbud 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ya, nah ini kenapa ini saya sampaikan lebih awal, karena nanti kita ingin mencoba di mana posisi kita di dalam menyiapkan materi tentang model-model pembelajaran inovatif dan media. Nah, oleh karena itu, saudara, di RPS tadi ada 4 kompetensi untuk mahasiswa. Yang pertama adalah kompetensi sikap, itu sudah diatur oleh pemerintah, sikap-sikap itu. Ya. Yang kedua, kompetensi pengetahuan, dirumuskan oleh dosen bersama timnya dan ketua prodi. Yang ketiga adalah kompetensi keterampilan umum, itu berdasarkan KKNI. Jadi keterampilan umumnya untuk level 9 beda, level 8 profesi beda, level 7 S2 beda, level 6 S1 beda, ya. Itu ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian keterampilan khusus itu diambilkan dari mata kuliah. Keterampilan khusus apa yang harus diperoleh oleh mahasiswa kita. Nah, ini kompetensi dosen ada 4 tadi. Pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi mahasiswa yang wajib dikuasainya oleh mahasiswa, yang dirancang oleh dosen ada 4 juga, yaitu kompetensi sikap, kompetensi apa lagi tadi? Pengetahuan, kompetensi keterampilan umum, kompetensi keterampilan khusus. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kompetensi yang wajib dikuasai oleh murid-murid SLTA sampai SD ke bawah. Berapa kompetensinya? Ini kebetulan tidak ada yang dari PGSD ya. Nah, ini PGSD biasanya tahu itu. Ada yang tahu? Jadi kompetensi dosen, kompetensi mahasiswa, kemudian kompetensi siswa. Nah, baik. Nggak ada yang tahu? Yang saya tahu critical thinking ya, Prof, bukan ya? Boleh lah apa-apa. Jadi kalau mahasiswa, kalau peserta didik kita yang dari SLTA ke bawah, ada 4 kompetensi juga. Pertama adalah kompetensi sikap spiritual. Yang disebut dengan KI ya, KI itu adalah kompetensi inti. Sikap spiritual. Yang kedua adalah sikap sosial. Ya. Yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Yang keempat baru kompetensi keterampilan. Jadi hampir mirip-mirip tetapi berbeda. Ya, jadi kalau untuk SLTA ke bawah sikapnya 2. Kalau di perguruan tinggi keterampilannya yang 2. Ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Satu lagi pertanyaan saya sebelum kita masuk. Ini terkait dengan apa yang kita sampaikan nanti. Ini saya carilah orang yang UMP lah. Saya harapkan nanti dari UMP bisa jawab. Anda tahu definisi pendidikan? Devi. Iya, Pak. Bisa
Masih ingat definisi pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kalau menurut undang-undang mungkin saya tidak ingat persisnya, Pak. Oke. Nah, tapi kalau menurut Menurut saya, common sense-nya, ya menurut saya silakan. itu pendidikan adalah sebuah proses, Pak. Sebuah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan yang bertujuan untuk mengubah, ada perubahan di sana, yaitu perubahannya berupa pengetahuan juga, sikap, dan keterampilan. Gitu, Pak. Baik. Bagi yang punya HP, silakan buka di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1. Sadar. Ya, silakan Nofrina. Terima kasih, Pak. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20, Pasal 1-nya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Gitu, Pak. Mantap. Nah, di semua dosen, selagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 belum diganti oleh Menteri, ini rencana akan diganti itu, Anda harus paham betul itu adalah definisi pendidikan. Karena terkait dengan guru tuh, dengan pendidik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, ya. Anda wajib buat EPS ya. Usaha sadar dan terencana, Anda membuat rencana pembelajaran. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Suasana belajar itu tercipta melalui seorang pendidik atau dosen. Dan proses pembelajaran, ya. Suasana belajar dan proses pembelajaran adalah kewajiban dosen untuk menciptakannya. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, di sini saudara bertindak sebagai fasilitator agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki satu, kekuatan spiritual keagamaan. Yang kedua, pengendalian diri. Ketiga, kepribadian. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, akhlak mulia. Yang keenam adalah keterampilan. Ada 6 poin penting yang wajib dikembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, sebagai seorang dosen yang memberikan 4 kompetensi kepada peserta didik, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, Anda harus menyiapkan pembelajaran itu dengan baik melalui perencanaan pembelajaran. Ya, desain pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Ya, nah, oleh karena itu, saudara sekalian, menjadi penting bagi kita untuk mendalami tentang bagaimana caranya kita supaya menyiapkan pembelajaran itu dengan sangat baik. Paling tidak, kalau kita bisa analogikan bahwa Anda sebagai seorang driver, pilot di dalam sebuah pesawat, kenyamanan, kesenangan, efektivitas, dan segala macamnya itu yang dapat dinikmati oleh peserta didik kita, itu sangat tergantung kepada Anda sebagai seorang pilot atau sebagai seorang driver. Artinya apa? Menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan itu tidak mudah, oleh karena itu perlu kita menyiapkan strategi, perlu kita menyiapkan metode, perlu kita menyiapkan model pembelajaran, perlu kita menyiapkan pendekatan pembelajaran agar peserta didik kita mendapatkan pembelajaran itu dengan sangat nyaman, ya, sehingga jam itu berputar di dalam kelas tidak terasa bagi mereka. Nah, itu ciri-ciri kalau Anda ngajar di dalam kelas, kalau jam itu berputar tidak terasa, begitu cepat rasanya, maka Anda sudah termasuk orang yang sukses dalam pembelajaran. Ya, oleh karena itu kita masuk sekarang materinya adalah model-model pembelajaran inovatif. Izinkan saya untuk share screen dulu.
Anda bisa lihat PowerPoint-nya? Bisa, Apa? Prof. Bisa Prof. ya? Pak. Baik. Dalam menyiapkan model-model pembelajaran itu, tentu saudara harus memiliki kompetensi dasar untuk itu. Di mana nanti kita akan melihat seorang pendidik itu ketika berada di depan kelas, ada 3 hal penting yang menjadi kompetensi inti dia itu. Yang pertama, Anda harus menguasai bidang kajiannya. Ya, tadi Bu Nur Farhana misalnya seorang BK, seorang bimbingan konseling, ya, dia betul-betul sudah menguasainya. Dan yang kedua, Anda baru bisa bermanfaat bagi orang lain kalau ilmu yang Anda miliki itu bisa Anda sampaikan kepada orang lain tanpa terjadi bias. Ya. Jadi apa yang Anda sampaikan itulah yang diterima oleh peserta didik. Tetapi Anda bisa menggunakan berbagai media untuk meningkatkan ya ketersampaian pembelajaran itu. Atau dalam bahasa kitanya adalah Anda bisa menggunakan media dengan sangat baik untuk meningkatkan efektivitas dari pembelajaran itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu bagi saya Anda harus bisa menguasai metodenya, strateginya, kemudian modelnya, kemudian pendekatannya, di samping juga harus menyiapkan media. Nah, titik tidak bisa bayangkan, mereka-mereka yang mengajarkan bidang-bidang yang sangat abstrak, tetapi tidak memiliki cara untuk menyiapkan media, tidak punya kompetensi menyiapkan media, maka dia pembelajarannya tidak akan efektif. Percayalah itu. Jadi media adalah salah satu komponen penting juga dalam proses pembelajaran. Ini nanti kita akan pelajari tentang beberapa topik ini nanti di dalam slide ini. Slide ini akan saya kirimkan ke WA masing-masing, ya, ke WA group nanti setelah pembelajaran ini selesai. Saudara sekalian, ini yang sering membuat kita bingung. Pendekatan, model, strategi, metode, teknik. Ini yang sering membuat kita bingung bagaimana cara membedakannya. Baik, sebelum kita lanjut lagi, kita coba dulu Anda pernah dengar enggak misalnya istilah tentang approach atau pendekatan? Ifarial Nanda. Pernah dengar istilah pendekatan? Pernah, Pak. Apa makna pendekatan itu? Konsep dasar loh, strategi. Strategi. Pendekatan, strategi. Berarti sama strategi dengan pendekatan? Ya, strategi pembelajaran juga. Oke. Ada yang lain mau nambahkan? Silakan. Saya berharap ke teman-teman yang dari pendidikan. Ridho bisa? Iya Pak, ya kalau mengenai pengertian pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran Pak. Jadi cara pandang, ide. Betul. Ya. Ya. Saudara sekalian, itu kata-kata banyak dia kata-katanya, tapi yang paling tepat adalah cara pandang ya. Anda kalau melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, itu pasti ada 2 kelompok di situ. Ya, kelompok peserta didiknya dan kelompok pendidik. Kalau Anda lebih mengedepankan dari sisi pendidiknya, itu disebut dengan mengajar. Pendekatannya adalah pendekatan mengajar gitu. Sekarang misalnya kita kan pelatihan nih, saya lebih berperan sebagai pengajar, bukan sebagai pembelajaran.